Sejawat sekalian, para mahasiswa dan Bapak-Bapak Ibu sekalian atau insan kesehatan yang kritis, hari ini juga saya akan ngomong tentang analgesik. Mungkin untuk bahasa awam, penghilang rasa sakit, nyeri ya, boleh ya, jadi sakit kepala, sakit pinggang, sakit leher gitu, obat sakit kepala gitu ya, obat atau obat rematik gitu ya. Yang ramai juga sekarang adalah untuk kaku kuduk, nyeri otot pada leher gitu ya. Jadi ada beberapa yang kita sering pakai, ini asam mefenamat atau asam mefloquinamate. Ini paling banyak dipakai untuk nyeri pada jaringan lunak ya, terutama oleh para dokter gigi gitu ya, untuk sakit gigi ya, karena pembengkakan gusi misalnya ya, paling banyak ya. Ini biasanya pemberiannya per oral atau lewat mulut gitu ya. Kadar puncaknya cepat, dia 2 jam. Dan yang menyenangkan dia ini, obat ini bersifat analgesik, tidak hanya di pusat, juga di periferi. Jadi cepat sekali kerja obat ini ya. Jadi bisa juga untuk rematik, tapi kebanyakan pada luka jaringan lunak gitu ya. Kelainan muskuloskeletal serta nyeri head gitu ya. Itu yang paling banyak asam mefenamat dengan nama dagang misalnya paling terkenal Ponstan gitu ya. Ponstan PCT 500 ataupun Mevinal gitu yang keluaran Indonesia gitu ya. Nah, toksisitas ini 50% efek saluran cerna gitu, bisa dispepsia atau bahasa awamnya sendawa, diare, kolitis dan ulkus saluran cerna, bisa juga terjadi anemia, kemudian bisa terjadi gangguan ginjal. Kalau interaksi dia meningkatkan prothrombin time dengan kumarin. Jadi prothrombin time itu adalah untuk pembekuan darah dan menurunkan efek hipoglikemik insulin gitu ya. Jadi insulin kerjanya dihambat kalau hati-hati, jadi untuk pengguna para orang tua atau para pasien yang memakai insulin kalau menggunakan obat ini ya. Jadi efektivitas insulin akan menurun. Nah, yang kedua yang terbanyak dipakai natrium diklopenat gitu ya. Contohnya nama dagangnya misalnya Voltaren yang paling populer ya. Voltaren dengan Deflamat. Nah, ini mahal harganya kadang-kadang karena bentuk kemasannya adalah bentuk CR. CR itu atau kontrol rilis ya. CR ya supaya efek sampingnya agak minimal. Nah, efek farmakologinya ini dia bersifat analgesik, antipiretik, antiinflamasi. Tapi yang paling banyak sekali dipakai sebagai antiinflamasi ya. Jadi bisa juga dipakai untuk rematik gitu ya, rheumatoid arthritis, spondylitis ya, bisa dipakai gitu ya. Itu paling bagus gitu dipakai ya. Ya. Juga termasuk penyakit-penyakit asam urat gitu ya, kalau lagi nyeri gitu. Ini pemberian harus bersama makanan, tapi dia absorpsinya diperlambat gitu ya. Yang terjadi efek samping adalah iritasi saluran cerna, ulcerasi atau perforasi. Jadi bisa terjadi pendarahan dari saluran cerna atau disebut ulcus pepticum gitu ya. Itu hati-hati penggunaan obat ini, jadi tidak boleh perut kosong gitu ya. Walaupun kalau pemberian bersama makanan absorpsinya agak diperlambat ya. Nah, yang ketiga ini piroxicam. Piroxicam lebih dikenal dengan obat rematik ya. Misalnya yang di iklan adalah misalnya Remasil gitu, Remasil. Gitu ya, absorpsi cepat per oral, kadar puncak 2 sampai 24 jam. Ini juga mengalami sirkulasi intrahepatik, diekskresikan terutama melalui urin ya, jadi keluar dari urin ya. Untuk gout arthritis, gout akut atau artritis, spondilitis, dysmenorrhea, nyeri pasca operasi. Walaupun di trial-trial ini di jurnal juga bisa dipakai untuk kaku kuduk ya, atau disebut stiffness ya, kekakuan pada otot leher gitu, banyak dipakai ya. Nah, ini 20% menimbulkan gangguan saluran cerna, dan hati-hati penggunaan obat ini terutama mereka-mereka yang penderita asma ya, dapat menimbulkan bronkokonstriksi, jadi asmanya jadi kumat gitu ya. Ini hati-hati ya, jadi untuk penggunaan piroxicam. Yang terbaru ada oxicam, meloxicam. Meloxicam itu yang bersifat COX-2, ini bersifat COX-1 gitu ya. Nah, ini kira-kira gambaran keseluruhan daripada analgesik gitu ya. Ada yang bersifat COX-1, ada yang bersifat COX-2. Yang COX-1 itu lebih bersifat menimbulkan efek samping pada saluran cerna dan
pada kardiovaskuler, dalam arti dia bisa meningkatkan tekanan darah, tapi pada COX-2 itu efek samping pada saluran cerna dan ke kardiovaskuler itu lebih minimal ya, jadi lebih aman. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi kalau yang relatif COX-1 itu aspirin, tapi sekarang aspirin jarang dipakai untuk analgesik. Dulu dikenal sebagai antipiretik, obat panas ya, tapi sekarang dipakai untuk gangguan jantung gitu ya. Indomethacin, sulindac termasuk piroxicam gitu ya, tolmetin yang kurang selektif pada COX-1, ibuprofen tadi yang kemarin saya ngomongin ya soal obat panas, paracetamol itu selektif ya. Jadi kurang selektif, sorry. Jadi dia bisa juga menimbulkan gangguan saluran cerna. Yang ada equipoten itu ya, yang termasuk adalah natrium diklopenat, flurbipropen ataupun naproxen. Nah, lebih selektif pada COX-2 yang paling aman, tapi harganya lebih mahal. Yang terbaru adalah derivat celecoxib atau etirocoxib ya. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.